Salam sejahtera buat kita semua. Saya Dasi Susiana Brukaro dari kelas 5 SIA 6 NIRAM 2019-020458. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari user case diagram. Diagram user case merupakan gambaran atau representasi interaksi yang terjadi antara sistem dari lingkungan atau sebuah teknik untuk dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak atau software guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Ada 3 komponen utama user case diagram, yaitu 1. Aktor. Aktor merupakan setiap hal di luar sistem yang menggunakan komponen sistem untuk melakukan sesuatu. Aktor dapat berupa manusia, perangkat, atau bahkan sistem tersebut yang menjadikan peranan dalam keberhasilan sebuah operasi dalam sistem yang dibangun. Yang kedua, sistem. Komponen ini menyatakan batasan dari sistem di dalam relasi yang dilakukan dengan aktor yang menggunakan di luar sistem, serta fitur harus disediakan di dalam sistem tersebut. Yang ketiga, user case. Komponen yang ketiga ini adalah merupakan gambaran umum fungsional sebuah sistem. Di sini bisa kita lihat simbol-simbol pada user case diagram beserta keterangannya. Yang pertama aktor, kedua user case, ketiga association, yang selanjutnya generalisasi. Yang kelima include. Yang keenam extend. Ini adalah salah satu contoh dari user case diagram. Bisa kita lihat contohnya pada bank ATM. Check balance, deposit, withdraw cash, transfer funds, maintenance. Yang terakhir, repair. Yang kedua, pengertian activity diagram. Activity diagram yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Activity diagram merupakan pengembangan dari user case yang memiliki alur aktivitas. Tujuan activity diagram sebagai berikut. 1. Menjelaskan urutan activity dalam sebuah proses. 2. Di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan proses bisnis. Di bawah ini simbol-simbol pada activity diagram. Simbol, nama simbol, dan keterangan. Berikut penjelasan kelengkapan mengenai komponen pada activity diagram. Start point adalah lingkaran hitam kecil, biasanya digunakan untuk menandakan satu status awal atau titik awal aktivitas untuk setiap activity diagram. Activity atau aktivitas merupakan aktivitas yang dilakukan yang sedang terjadi dalam sistem. Biasanya diawali dengan kata kerja dari aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga, decision atau percabangan. Merupakan suatu titik atau poin yang mengidentifikasi suatu kondisi di mana adanya kemungkinan dalam perbedaan transisi. Hal tersebut diperlukan ketika sistem yang dimiliki beberapa kemungkinan atau jalan alternatif. Synchronization dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fork dan join. Fork adalah pencabangan digunakan untuk memecahkan behavior atau tingkah laku menjadi aktivitas atau activation secara paralel. Join atau penggabungan digunakan untuk menghubungkan kembali activity dengan action secara paralel. Merge
mengembangkan flow yang sudah dipecah menjadi beberapa bagian oleh suatu flow. Swim lanes memecahkan aktivitas diagram menjadi kolom dan baris untuk menjadi tanggung jawab objek-objek yang dilakukan suatu aktivitas. Yang terakhir, transition digunakan untuk menunjukkan aktivitas selanjutnya dalam sebelumnya. Kelas diagram. Kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan kelas sistem, atributnya, metode, dan hubungan antar objek. Fungsi kelas diagram adalah menggambarkan sebuah struktur sistem pemrograman atau arsitektur statis pengklarifikasi dalam suatu sistem, yang memberikan notasi dasar untuk diagram struktur lainnya yang ditentukan oleh UML. Dapat digunakan analisis bisnis untuk membuat model sistem dari perspektif bisnis. Berikut adalah simbol-simbol pada kelas diagram, beserta keterangannya. Sosial, yaitu hubungan statis antar kelas yang menggambarkan kelas yang memiliki atribut berupa kelas lain atau kelas yang harus mengetahui eksistensi kelas lain. Biasanya disertai dengan multiplicity. Berikutnya asosia berarah atau directed association. Itu makna kelas yang saat digunakan oleh kelas lainnya. Asosiasi berarah juga biasanya disertai dengan multiplicity. Generalization itu relasi antara kelas dengan makna generalisasi, spesialisasi, atau umum khusus untuk menyatakan hubungan interintensi, dependensi atau ketergantungan. Relasi antara kelas dengan makna ketergantungan antar kelas. Agregasi atau aggregation, hubungan yang menyatakan bahwa satu kelas menjadi atribut bagi kelas lain. Komposisi atau complication, bentuk khusus dari agresi di mana kelas yang menjadi bagian cipta setelah kelas menjadi wholly dibuat, kelas wholly dihapus, maka kelas yang menjadi part ikut musnah. Realization, hubungan antar kelas di mana sebuah kelas memiliki keharusan untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kelas lain. Ini contoh kelas diagram. Pegawai, departemen, perlengkapan, produk, makanan atau minuman, transaksi, pelanggan. Oke, sekian dari hasil tugas UTS saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.